Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam berbisnis. Materi ini sangat penting karena keberhasilan suatu advokasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa bagus ide yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita menyampaikan ide tersebut kepada orang lain. Coba bayangkan ada dua kelompok petani yang sama-sama mengalami kesulitan memperoleh pupuk. Kelompok pertama hanya menyampaikan keluhan tanpa data dan tanpa solusi. Sementara kelompok dua datang dengan data produksi, menunjukkan dampak ekonomi, serta menawarkan solusi yang realistis kepada pemerintah daerah. Menurut teman-teman, kelompok mana yang memungkinkan besar akan didengar? Tentu saja kelompok kedua. Artinya komunikasi bukan hanya soal berbicara, tetapi bagaimana pesan mampu memengaruhi cara berpikir dan tindakan orang lain. Inilah yang disebut komunikasi persuasif dalam advokasi agribisnis. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman mampu memahami teknik komunikasi persuasif, menyusun pesan advokasi yang efektif, memilih media komunikasi yang tepat, serta mengenal storytelling. Selamat datang kembali. Masalah utama seringkali bukan pada kualitas produk atau idenya, melainkan pada bagaimana cara kita menyampaikan pesannya. Inilah peran krusial dari advokasi agribisnis. Kita akan membedah secara tuntas modul lengkap mengenai komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis, hingga storytelling berbasis data. Secara mendasar, komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui kombinasi argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam ruang lingkup agribisnis, advokasi tidak hanya ditujukan kepada regulator atau pemerintah, tetapi juga kepada media massa, masyarakat umum, serta pelaku bisnis lainnya. Tanpa advokasi yang kuat, suara petani kecil tantangan di lapangan seringkali tenggelam di tengah hiruk-pikuk regulasi politik. Untuk membangun advokasi yang ampuh, kita perlu mempraktikkan prinsip persuasi utama. Mari kita bedah 3 prinsip pertama. Pertama, reciprocity atau timbal balik. Manusia cenderung ingin membalas kebaikan. Dalam advokasi, berikan bantuan teknis atau riset data berharga terlebih dahulu kepada pembuat kebijakan secara cuma-cuma. Saat mereka menerima manfaat dari data kita, mereka akan jauh lebih terbuka mendengarkan usulan kebijakan yang kita ajukan. Kedua, komitmen and consistency. Minta stakeholder membuat komitmen kecil di awal, misalnya dorong pejabat untuk secara terbuka mengakui pentingnya kesejahteraan petani dalam sebuah webinar. Komitmen verbal, publik ini dapat dijadikan pijakan konsisten untuk menagih kebijakan pro petani di kemudian hari. Ketiga, social proof atau bukti sosial. Ketika orang ragu, mereka melihat tindakan orang lain. Tunjukkan bahwa ratusan kelompok tani atau berbagai asosiasi agribisnis telah mendukung gagasan ini. Keberhasilan nyata di satu wilayah akan meyakinkan pihak lain untuk mereplikasi hal serupa. Selanjutnya, mari kita pelajari 3 prinsip persuasi berikutnya yang tidak salah krusial. Prinsip keempat adalah authority atau otoritas. Orang menaruh kepercayaan pada ahli. Libatkan pakar pertanian bereputasi, lembaga riset terkemuka, atau kutip data kredibel dari BPS atau kementerian untuk memperkuat dasar argumen advokasi Anda. Kelima, liking atau rasa suka. Liking. Kita lebih mudah dipengaruhi oleh orang yang kita sukai
dan percaya. Bangun komunikasi yang empati, ramah, dan profesional. Dari gaya advokasi yang konfrontatif dan tanpa dasar. Dan keenam adalah scarcity atau kelangkaan dan urgensi. Tekankan dampak buruk jika tindakan tidak segera diambil. Contoh kalimat advokasi berbasis urgensi, jika regulasi perlindungan lahan tidak disahkan tahun ini, kita akan kehilangan 15% lahan produktif selamanya dan mengancam ketahanan pangan nasional. Pesan advokasi yang hebat tidak lahir begitu saja. Ada formulir mendasar dalam penyusunannya. Pertama, relevansi, sesuaikan fokus dengan audiens. Bagi pemerintah, soroti pertumbuhan ekonomi atau stabilitas sosial. Bagi konsumen, tekankan isu keamanan pangan dan keberlanjutan. Kedua, jelas dan ringkas. Buang istilah akademik yang terlalu rumit saat berbicara ke media atau publik. Ketiga, berbasis solusi. Ini adalah kesalahan umum. Jangan hanya mengeluh harga pupuk mahal, tapi tawarkan solusi konkret seperti pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk organik tepat sasaran berbasis aplikasi digital. Pesan yang sempurna akan sia-sia jika dikirim melalui saluran yang salah. Kita harus memetakan audiens dan sifat pesannya. Untuk menjangkau generasi muda, media sosial seperti Instagram dan TikTok sangat efektif untuk membuat kebijakan. Dokumen polisi brief singkat dan audiensi tatap muka adalah keharusan, sedangkan untuk petani di pedesaan, siaran radio lokal, WA group, dan pertemuan kelompok tani langsung tetap menjadi pilihan utama. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, storytelling berbasis data. Mengapa gabungan cerita dan statistik ini begitu powerful? Sebab data angka saja terasa dingin dan abstrak bagi masyarakat. Angka penurunan harga 45% mungkin cuma statistik di kertas bagi pejabat, tetapi ketika data itu dihubungkan dengan cerita nyata tentang seorang petani yang terancam tidak bisa membiayai sekolah anaknya, data tersebut mendadak memiliki emosi dan wajah manusia. Tepat sekali, otak manusia dirancang untuk mengingat cerita, bukan tabel angka mentah. Storytelling membangun empati, menyederhanakan isu komoditas yang rumit, dan mendorong tindakan nyata. Mari kita bedah 5 elemen struktur storytelling. Advokasi menurut materi modul. Tokoh angkat karakter nyata, misalnya Pak Budi petani jagung lokal. Konflik plus data, tunjukkan krisisnya. Pak Budi mengalami penurunan pendapatan 50%, sejalan dengan data BPS bahwa harga jagung di tingkat petani turun 45% di bulan terakhir. Aksi usaha toko mengatasi masalah seperti beralih ke kooperatif atau organik. Harapan solusi yang diadvokasikan misalnya simulasi akademis subsidi dan benih bisa menaikkan produktivitas daerah sebesar 20%. Call to action, ajak audiens bertindak. Tidak terasa satu jam penuh kita telah mendalami seni dan strategi komunikasi advokasi dalam agribisnis. Ingat, advokasi yang berhasil adalah gabungan dari persuasi yang etis, data yang presisi, serta cerita yang menyentuh hati. Terapkan 6 persuasi Cialdini, kemas pesan berbasis solusi, dan gunakan format penyampaian yang kreatif seperti dokumenter pendek, infografis interaktif, hingga laporan advokasi resmi. Terima kasih. Selamat datang kembali. Masalah utama seringkali bukan pada kualitas produk atau idenya, melainkan pada bagaimana cara kita menyampaikan pesannya. Inilah peran krusial dari advokasi agribisnis. Kita akan membedah secara tuntas modul lengkap mengenai komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis, hingga storytelling berbasis data. Secara mendasar, komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui kombinasi argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam ruang lingkup agribisnis, advokasi tidak hanya ditujukan kepada regulator atau pemerintah, tetapi juga kepada media massa, masyarakat umum, serta pelaku bisnis lainnya. Tanpa advokasi yang kuat, suara petani kecil
tantangan di lapangan seringkali tenggelam di tengah hiruk-pikuk regulasi politik. Untuk membangun advokasi yang ampuh, kita perlu mempraktikkan prinsip persuasi utama. Mari kita bedah 3 prinsip pertama. Pertama, reciprocity atau timbal balik. Manusia cenderung ingin membalas kebaikan. Dalam advokasi, berikan bantuan teknis atau riset data berharga terlebih dahulu kepada pembuat kebijakan secara cuma-cuma. Saat mereka menerima manfaat dari data kita, mereka akan jauh lebih terbuka mendengarkan usulan kebijakan yang kita ajukan. Kedua, komitmen and consistency. Minta stakeholder membuat komitmen kecil di awal, misalnya dorong pejabat untuk secara terbuka mengakui pentingnya kesejahteraan petani dalam sebuah webinar. Komitmen verbal, publik ini dapat dijadikan pijakan konsisten untuk menagih kebijakan pro petani di kemudian hari. Ketiga, social proof atau bukti sosial. Ketika orang ragu, mereka melihat tindakan orang lain. Tunjukkan bahwa ratusan kelompok tani atau berbagai asosiasi agribisnis telah mendukung gagasan ini. Keberhasilan nyata di satu wilayah akan meyakinkan pihak lain untuk mereplikasi hal serupa. Selanjutnya, mari kita pelajari 3 prinsip persuasi berikutnya yang tidak salah krusial. Prinsip keempat adalah authority atau otoritas. Orang menaruh kepercayaan pada ahli. Libatkan pakar pertanian bereputasi, lembaga riset terkemuka, atau kutip data kredibel dari BPS atau kementerian untuk memperkuat dasar argumen advokasi Anda. Kelima, liking atau rasa suka. Liking. Kita lebih mudah dipengaruhi oleh orang yang kita sukai dan percaya. Bangun komunikasi yang empati, ramah, dan profesional. Hindari gaya advokasi yang konfrontatif dan tanpa dasar. Dan keenam adalah scarcity atau kelangkaan dan urgensi. Tekankan dampak buruk jika tindakan tidak segera diambil. Contoh kalimat advokasi berbasis urgensi, jika regulasi perlindungan lahan tidak disahkan tahun ini, kita akan kehilangan 15% lahan produktif selamanya dan mengancam ketahanan pangan nasional. Pesan advokasi yang hebat tidak lahir begitu saja. Ada formulir mendasar dalam penyusunannya. Pertama, relevansi, sesuaikan fokus dengan audiens. Bagi pemerintah, soroti pertumbuhan ekonomi atau stabilitas sosial. Bagi konsumen, tekankan isu keamanan pangan dan keberlanjutan. Kedua, jelas dan ringkas. Buang istilah akademik yang terlalu rumit saat berbicara ke media atau publik. Ketiga, berbasis solusi. Ini adalah kesalahan umum. Jangan hanya mengeluh harga pupuk mahal, tapi tawarkan solusi konkret seperti pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk organik tepat sasaran berbasis aplikasi digital. Pesan yang sempurna akan sia-sia jika dikirim melalui saluran yang salah. Kita harus memetakan audiens dan sifat pesannya. Untuk menjangkau generasi muda, media sosial seperti Instagram dan TikTok sangat efektif untuk membuat kebijakan. Dokumen policy brief singkat dan audiensi tatap muka adalah keharusan. Sedangkan untuk petani di pedesaan, siaran radio lokal, WA group, dan pertemuan kelompok tani langsung tetap menjadi pilihan utama. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, storytelling berbasis data. Mengapa gabungan cerita dan statistik ini begitu powerful? Sebab data angka saja terasa dingin dan abstrak bagi masyarakat. Angka penurunan harga 45% mungkin cuma statistik di kertas bagi pejabat. Tetapi ketika data itu dihubungkan dengan cerita nyata tentang seorang petani yang terancam tidak bisa membiayai sekolah anaknya, data tersebut mendadak memiliki emosi dan wajah manusia. Tepat sekali, otak manusia dirancang untuk mengingat cerita, bukan tabel angka mentah. Storytelling membangun empati, menyederhanakan isu komoditas yang rumit, dan mendorong tindakan nyata. Mari kita bedah 5 elemen struktur storytelling. Advokasi menurut materi modul. Tokoh, angkat karakter nyata, misalnya Pak Budi petani jagung lokal. Konflik plus data, tunjukkan krisisnya.
Pak Budi mengalami penurunan pendapatan 50%, sejalan dengan data BPS bahwa harga jagung di tingkat petani turun 40% di bulan terakhir. Aksi usaha toko mengatasi masalah seperti beralih ke kooperatif atau organik. Harapan solusi yang diadvokasikan misalnya simulasi akademis menuju subsidi dan benih bisa menaikkan produktivitas daerah sebesar 20%. Call to action, ajak audiens bertindak. Tidak terasa satu jam penuh kita telah mendalami seni dan strategi komunikasi advokasi dalam agribisnis. Ingat, advokasi yang berhasil adalah gabungan dari persuasi yang etis, data yang presisi, serta cerita yang menyentuh hati. Terapkan 6 persuasi Cialdini, kemas pesan berbasis solusi, dan gunakan format penyampaian yang kreatif seperti dokumenter pendek, infografis interaktif, hingga laporan advokasi resmi. Terima kasih. Selamat datang kembali. Masalah utama seringkali bukan pada kualitas produk atau idenya, melainkan pada bagaimana cara kita menyampaikan pesannya. Inilah peran krusial dari advokasi agribisnis. Kita akan membedah secara tuntas modul lengkap mengenai komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis, hingga storytelling berbasis data. Secara mendasar, komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui kombinasi argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam ruang lingkup agribisnis, advokasi tidak hanya ditujukan kepada regulator atau pemerintah, tetapi juga kepada media massa, masyarakat umum, serta pelaku bisnis lainnya. Tanpa advokasi yang kuat, suara petani kecil tantangan di lapangan seringkali tenggelam di tengah hiruk-pikuk regulasi politik. Untuk membangun advokasi yang ampuh, kita perlu mempraktikkan prinsip persuasi utama. Mari kita bedah 3 prinsip pertama. Pertama, reciprocity atau timbal balik. Manusia cenderung ingin membalas kebaikan. Dalam advokasi, berikan bantuan teknis atau riset data berharga terlebih dahulu kepada pembuat kebijakan secara cuma-cuma. Saat mereka menerima manfaat dari data kita, mereka akan jauh lebih terbuka mendengarkan usulan kebijakan yang kita ajukan. Kedua, komitmen and consistency. Minta stakeholder membuat komitmen kecil di awal, misalnya dorong pejabat untuk secara terbuka mengakui pentingnya kesejahteraan petani dalam sebuah webinar. Komitmen verbal, publik ini dapat dijadikan pijakan konsisten untuk menagih kebijakan pro petani di kemudian hari. Ketiga, social proof atau bukti sosial. Ketika orang ragu, mereka melihat tindakan orang lain. Tunjukkan bahwa ratusan kelompok tani atau berbagai asosiasi agribisnis telah mendukung gagasan ini. Keberhasilan nyata di satu wilayah akan meyakinkan pihak lain untuk mereplikasi hal serupa. Selanjutnya, mari kita pelajari 3 prinsip persuasi berikutnya yang tidak salah krusial. Prinsip keempat adalah authority atau otoritas. Orang menaruh kepercayaan pada ahli. Libatkan pakar pertanian bereputasi, lembaga riset terkemuka, atau kutip data kredibel dari BPS atau kementerian untuk memperkuat dasar argumen advokasi Anda. Kelima, liking atau rasa suka. Liking. Kita lebih mudah dipengaruhi oleh orang yang kita sukai dan percaya. Bangun komunikasi yang empati, ramah, dan profesional. Hindari gaya advokasi yang konfrontatif dan tanpa dasar. Dan keenam adalah scarcity atau kelangkaan dan urgensi. Tekankan dampak buruk jika tindakan tidak segera diambil. Contoh kalimat advokasi berbasis urgensi, jika regulasi perlindungan lahan tidak disahkan tahun ini, kita akan kehilangan 15% lahan produktif selamanya dan mengancam ketahanan pangan nasional. Pesan advokasi yang hebat tidak lahir begitu saja. Ada formulir mendasar dalam penyusunannya. Pertama, relevansi, sesuaikan fokus dengan audiens. Bagi pemerintah, soroti pertumbuhan ekonomi atau stabilitas sosial. Bagi konsumen, tekankan isu keamanan pangan dan keberlanjutan.
Kedua, jelas dan ringkas. Buang istilah akademik yang terlalu rumit saat berbicara ke media atau publik. Ketiga, berbasis solusi. Ini adalah kesalahan umum. Jangan hanya mengeluh harga pupuk mahal, tapi tawarkan solusi konkret seperti pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk organik tepat sasaran berbasis aplikasi digital. Pesan yang sempurna akan sia-sia jika dikirim melalui saluran yang salah. Kita harus memetakan audiens dan sifat pesannya. Untuk menjangkau generasi muda, media sosial seperti Instagram dan TikTok sangat efektif untuk membuat kebijakan. Dokumen polisi brief singkat dan audiensi tatap muka adalah keharusan. Sedangkan untuk petani di pedesaan, siaran radio lokal, WA group, dan pertemuan kelompok tani langsung tetap menjadi pilihan utama. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, storytelling berbasis data. Mengapa gabungan cerita dan statistik ini begitu powerful? Sebab data angka saja terasa dingin dan abstrak bagi masyarakat. Angka penurunan harga 45% mungkin cuma statistik di kertas bagi pejabat. Tetapi ketika data itu dihubungkan dengan cerita nyata tentang seorang petani yang terancam tidak bisa membiayai sekolah anaknya, data tersebut mendadak memiliki emosi dan wajah manusia. Tepat sekali, otak manusia dirancang untuk mengingat cerita, bukan tabel angka mentah. Storytelling membangun empati, menyederhanakan isu komoditas yang rumit, dan mendorong tindakan nyata. Mari kita bedah 5 elemen struktur storytelling. Advokasi menurut materi modul. Tokoh angkat karakter nyata, misalnya Pak Budi petani jagung lokal. Konflik plus data, tunjukkan krisisnya. Pak Budi mengalami penurunan pendapatan 50%, sejalan dengan data BPS bahwa harga jagung di tingkat petani turun 45% di bulan terakhir. Aksi usaha toko mengatasi masalah seperti beralih ke kooperatif atau organik. Harapan solusi yang diadvokasikan misalnya simulasi akademis subsidi dan benih bisa menaikkan produktivitas daerah sebesar 20%. Call to action, ajak audiens bertindak. Tidak terasa satu jam penuh kita telah mendalami seni dan strategi komunikasi advokasi dalam agribisnis. Ingat, advokasi yang berhasil adalah gabungan dari persuasi yang etis, data yang presisi, serta cerita yang menyentuh hati. Terapkan 6 persuasi Cialdini, kemas pesan berbasis solusi, dan gunakan format penyampaian yang kreatif seperti dokumenter pendek, infografis interaktif, hingga laporan advokasi resmi. Terima kasih. Selamat datang kembali. Masalah utama seringkali bukan pada kualitas produk atau idenya, melainkan pada bagaimana cara kita menyampaikan pesannya. Inilah peran krusial dari advokasi agribisnis. Kita akan membedah secara tuntas modul lengkap mengenai komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis, hingga storytelling berbasis data. Secara mendasar, komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui kombinasi argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam ruang lingkup agribisnis, advokasi tidak hanya ditujukan kepada regulator atau pemerintah, tetapi juga kepada media massa, masyarakat umum, serta pelaku bisnis lainnya. Tanpa advokasi yang kuat, suara petani kecil di tantangan di lapangan seringkali tenggelam di tengah hiruk-pikuk regulasi politik. Untuk membangun advokasi yang ampuh, kita perlu mempraktikkan prinsip persuasi utama. Mari kita bedah 3 prinsip pertama. Pertama, reciprocity atau timbal balik. Manusia cenderung ingin membalas kebaikan. Dalam advokasi, berikan bantuan teknis atau riset data berharga terlebih dahulu kepada pembuat kebijakan secara cuma-cuma. Saat mereka menerima manfaat dari data kita, mereka akan jauh lebih terbuka mendengarkan usulan kebijakan yang kita ajukan. Kedua, komitmen and consistency. Minta stakeholder membuat komitmen kecil di awal, misalnya dorong pejabat untuk secara terbuka mengakui pentingnya kesejahteraan petani dalam sebuah webinar. Komitmen verbal,
Publik ini dapat dijadikan pijakan konsisten untuk menagih kebijakan pro petani di kemudian hari. Ketiga, social proof atau bukti sosial. Ketika orang ragu, mereka melihat tindakan orang lain. Tunjukkan bahwa ratusan kelompok tani atau berbagai asosiasi agribisnis telah mendukung gagasan ini. Keberhasilan nyata di satu wilayah akan meyakinkan pihak lain untuk mereplikasi hal serupa. Selanjutnya, mari kita pelajari 3 prinsip persuasi berikutnya yang tidak salah krusial. Prinsip keempat adalah authority atau otoritas. Orang menaruh kepercayaan pada ahli. Libatkan pakar pertanian bereputasi, lembaga riset terkemuka, atau kutip data kredibel dari BPS atau kementerian untuk memperkuat dasar argumen advokasi Anda. Kelima, liking atau rasa suka. Like liking. Kita lebih mudah dipengaruhi oleh orang yang kita sukai dan percaya. Bangun komunikasi yang empati, ramah, dan profesional. Dari gaya advokasi yang konfrontatif dan tanpa dasar. Dan keenam adalah scarcity atau kelangkaan dan urgensi. Tekankan dampak buruk jika tindakan tidak segera diambil. Contoh kalimat advokasi berbasis urgensi, jika regulasi perlindungan lahan tidak disahkan tahun ini, kita akan kehilangan 15% lahan produktif selamanya dan mengancam ketahanan pangan nasional. Pesan advokasi yang hebat tidak lahir begitu saja. Ada formulir mendasar dalam penyusunannya. Pertama, relevansi, sesuaikan fokus dengan audiens. Bagi pemerintah, soroti pertumbuhan ekonomi atau stabilitas sosial. Bagi konsumen, tekankan isu keamanan pangan dan keberlanjutan. Kedua, jelas dan ringkas. Buang istilah akademik yang terlalu rumit saat berbicara ke media atau publik. Ketiga, berbasis solusi. Ini adalah kesalahan umum. Jangan hanya mengeluh harga pupuk mahal, tapi tawarkan solusi konkret seperti pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk organik tepat sasaran berbasis aplikasi digital. Pesan yang sempurna akan sia-sia jika dikirim melalui saluran yang salah. Kita harus memetakan audiens dan sifat pesannya. Untuk menjangkau generasi muda, media sosial seperti Instagram dan TikTok sangat efektif untuk membuat kebijakan. Dokumen polisi brief singkat dan audiensi tatap muka adalah keharusan. Sedangkan untuk petani di pedesaan, siaran radio lokal, WA group, dan pertemuan kelompok tani langsung tetap menjadi pilihan utama. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, storytelling berbasis data. Mengapa gabungan cerita dan statistik ini begitu powerful? Sebab data angka saja terasa dingin dan abstrak bagi masyarakat. Angka penurunan harga 45% mungkin cuma statistik di kertas bagi pejabat. Tetapi ketika data itu dihubungkan dengan cerita nyata tentang seorang petani yang terancam tidak bisa membiayai sekolah anaknya, data tersebut mendadak memiliki emosi dan wajah manusia. Tepat sekali, otak manusia dirancang untuk mengingat cerita, bukan tabel angka mentah. Storytelling membangun empati, menyederhanakan isu komoditas yang rumit, dan mendorong tindakan nyata. Mari kita bedah 5 elemen struktur storytelling. Advokasi menurut materi modul. Tokoh angkat karakter nyata, misalnya Pak Budi petani jagung lokal. Konflik plus data, tunjukkan krisisnya. Pak Budi mengalami penurunan pendapatan 50%, sejalan dengan data BPS bahwa harga jagung di tingkat petani turun 45% di bulan terakhir. Aksi usaha toko mengatasi masalah seperti beralih ke kooperatif atau organik. Harapan solusi yang diadvokasikan misalnya simulasi akademis subsidi dan benih bisa menaikkan produktivitas daerah sebesar 20%. Call to action, ajak audiens bertindak. Tidak terasa satu jam penuh kita telah mendalami seni dan strategi komunikasi advokasi dalam agribisnis. Ingat, advokasi yang berhasil adalah gabungan dari persuasi yang etis, data yang presisi, serta cerita yang menyentuh hati. Terapkan 6 persuasi Cialdini, kemas pesan berbasis solusi, dan gunakan format penyampaian yang kreatif seperti dokumenter pendek, infografis interaktif, hingga laporan advokasi resmi. Terima kasih.
Selamat datang kembali. Masalah utama seringkali bukan pada kualitas produk atau idenya, melainkan pada bagaimana cara kita menyampaikan pesannya. Inilah peran krusial dari advokasi agribisnis. Kita akan membedah secara tuntas modul lengkap mengenai komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis, hingga storytelling berbasis data. Secara mendasar, komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui kombinasi argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam ruang lingkup agribisnis, advokasi tidak hanya ditujukan kepada regulator atau pemerintah, tetapi juga kepada media massa, masyarakat umum, serta pelaku bisnis lainnya. Tanpa advokasi yang kuat, suara petani kecil di tantangan di lapangan seringkali tenggelam di tengah hiruk-pikuk regulasi politik. Untuk membangun advokasi yang ampuh, kita perlu mempraktikkan prinsip persuasi utama. Mari kita bedah 3 prinsip pertama. Pertama, reciprocity atau timbal balik. Manusia cenderung ingin membalas kebaikan. Dalam advokasi, berikan bantuan teknis atau riset data berharga terlebih dahulu kepada pembuat kebijakan secara cuma-cuma. Saat mereka menerima manfaat dari data kita, mereka akan jauh lebih terbuka mendengarkan usulan kebijakan yang kita ajukan. Kedua, komitmen and consistency. Minta stakeholder membuat komitmen kecil di awal, misalnya dorong pejabat untuk secara terbuka mengakui pentingnya kesejahteraan petani dalam sebuah webinar. Komitmen verbal, publik ini dapat dijadikan pijakan konsisten untuk menagih kebijakan pro petani di kemudian hari. Ketiga, social proof atau bukti sosial. Ketika orang ragu, mereka melihat tindakan orang lain. Tunjukkan bahwa ratusan kelompok tani atau berbagai asosiasi agribisnis telah mendukung gagasan ini. Keberhasilan nyata di satu wilayah akan meyakinkan pihak lain untuk mereplikasi hal serupa. Selanjutnya, mari kita pelajari 3 prinsip persuasi berikutnya yang tidak salah krusial. Prinsip keempat adalah authority atau otoritas. Orang menaruh kepercayaan pada ahli. Libatkan pakar pertanian bereputasi, lembaga riset terkemuka, atau kutip data kredibel dari BPS atau kementerian untuk memperkuat dasar argumen advokasi Anda. Kelima, liking atau rasa suka. Liking. Kita lebih mudah dipengaruhi oleh orang yang kita sukai dan percaya. Bangun komunikasi yang empati, ramah, dan profesional. Hindari gaya advokasi yang konfrontatif dan tanpa dasar. Dan keenam adalah scarcity atau kelangkaan dan urgensi. Tekankan dampak buruk jika tindakan tidak segera diambil. Contoh kalimat advokasi berbasis urgensi, jika regulasi perlindungan lahan tidak disahkan tahun ini, kita akan kehilangan 15% lahan produktif selamanya dan mengancam ketahanan pangan nasional. Pesan advokasi yang hebat tidak lahir begitu saja. Ada formulir mendasar dalam penyusunannya. Pertama, relevansi, sesuaikan fokus dengan audiens. Bagi pemerintah, soroti pertumbuhan ekonomi atau stabilitas sosial. Bagi konsumen, tekankan isu keamanan pangan dan keberlanjutan. Kedua, jelas dan ringkas. Buang istilah akademik yang terlalu rumit saat berbicara ke media atau publik. Ketiga, berbasis solusi. Ini adalah kesalahan umum. Jangan hanya mengeluh harga pupuk mahal, tapi tawarkan solusi konkret seperti pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk organik tepat sasaran berbasis aplikasi digital. Pesan yang sempurna akan sia-sia jika dikirim melalui saluran yang salah. Kita harus memetakan audiens dan sifat pesannya. Untuk menjangkau generasi muda, media sosial seperti Instagram dan TikTok sangat efektif untuk membuat kebijakan. Dokumen policy brief singkat dan audiensi tatap muka adalah keharusan. Sedangkan untuk petani di pedesaan, siaran radio lokal, WA group, dan pertemuan kelompok tani langsung tetap menjadi pilihan utama. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, storytelling berbasis data. Mengapa gabungan cerita dan statistik ini begitu powerful? Sebab data angka saja tak terasa
saja terasa dingin dan abstrak bagi masyarakat. Angka penurunan harga 45% mungkin cuma statistik di kertas bagi pejabat, tetapi ketika data itu dihubungkan dengan cerita nyata tentang seorang petani yang terancam tidak bisa membiayai sekolah anaknya, data tersebut mendadak memiliki emosi dan wajah manusia. Tepat sekali, otak manusia dirancang untuk mengingat cerita, bukan tabel angka mentah. Storytelling membangun empati, menyederhanakan isu komoditas yang rumit, dan mendorong tindakan nyata. Mari kita bedah 5 elemen struktur storytelling. Advokasi menurut materi modul. Tokoh angkat karakter nyata, misalnya Pak Budi petani jagung lokal. Konflik plus data, tunjukkan krisisnya. Pak Budi mengalami penurunan pendapatan 50%, sejalan dengan data BPS bahwa harga jagung di tingkat petani turun 40% di bulan terakhir. Aksi usaha toko mengatasi masalah seperti beralih ke kooperatif atau organik. Harapan solusi yang diadvokasikan misalnya simulasi akademis menuju subsidi dan benih bisa menaikkan produktivitas daerah sebesar 20%. Call to action, ajak audiens bertindak. Tidak terasa satu jam penuh kita telah mendalami seni dan strategi komunikasi advokasi dalam agribisnis. Ingat, advokasi yang berhasil adalah gabungan dari persuasi yang etis, data yang presisi, serta cerita yang menyentuh hati. Terapkan 6 persuasi Cialdini, kemas pesan berbasis solusi, dan gunakan format penyampaian yang kreatif seperti dokumenter pendek, infografis interaktif, hingga laporan advokasi resmi. Terima kasih. Selamat datang kembali. Masalah utama seringkali bukan pada kualitas produk atau idenya, melainkan pada bagaimana cara kita menyampaikan pesannya. Inilah peran krusial dari advokasi agribisnis. Kita akan membedah secara tuntas modul lengkap mengenai komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis, hingga storytelling berbasis data. Secara mendasar, komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui kombinasi argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam ruang lingkup agribisnis, advokasi tidak hanya ditujukan kepada regulator atau pemerintah, tetapi juga kepada media massa, masyarakat umum, serta pelaku bisnis lainnya. Tanpa advokasi yang kuat, suara petani kecil di tantangan di lapangan seringkali tenggelam di tengah hiruk-pikuk regulasi politik. Untuk membangun advokasi yang ampuh, kita perlu mempraktikkan prinsip persuasi utama. Mari kita bedah 3 prinsip pertama. Pertama, reciprocity atau timbal balik. Manusia cenderung ingin membalas kebaikan. Dalam advokasi, berikan bantuan teknis atau riset data berharga terlebih dahulu kepada pembuat kebijakan secara cuma-cuma. Saat mereka menerima manfaat dari data kita, mereka akan jauh lebih terbuka mendengarkan usulan kebijakan yang kita ajukan. Kedua, komitmen and consistency. Minta stakeholder membuat komitmen kecil di awal, misalnya dorong pejabat untuk secara terbuka mengakui pentingnya kesejahteraan petani dalam sebuah webinar. Komitmen verbal, publik ini dapat dijadikan pijakan konsisten untuk menagih kebijakan pro petani di kemudian hari. Ketiga, social proof atau bukti sosial. Ketika orang ragu, mereka melihat tindakan orang lain. Tunjukkan bahwa ratusan kelompok tani atau berbagai asosiasi agribisnis telah mendukung gagasan ini. Keberhasilan nyata di satu wilayah akan meyakinkan pihak lain untuk mereplikasi hal serupa. Selanjutnya, mari kita pelajari 3 prinsip persuasi berikutnya yang tidak salah krusial. Prinsip keempat adalah authority atau otoritas. Orang menaruh kepercayaan pada ahli. Libatkan pakar pertanian bereputasi, lembaga riset terkemuka, atau kutip data kredibel dari BPS atau kementerian untuk memperkuat dasar argumen advokasi Anda. Kelima, liking atau rasa suka. Liking. Kita lebih mudah dipengaruhi oleh orang yang kita sukai dan percaya.
Bangun komunikasi yang empati, ramah, dan profesional. Dari gaya advokasi yang konfrontatif dan tanpa dasar. Dan keenam adalah scarcity atau kelangkaan dan urgensi. Tekankan dampak buruk jika tindakan tidak segera diambil. Contoh kalimat advokasi berbasis urgensi, jika regulasi perlindungan lahan tidak disahkan tahun ini, kita akan kehilangan 15% lahan produktif selamanya dan mengancam ketahanan pangan nasional. Pesan advokasi yang hebat tidak lahir begitu saja. Ada formulir mendasar dalam penyusunannya. Pertama, relevansi, sesuaikan fokus dengan audiens. Bagi pemerintah, soroti pertumbuhan ekonomi atau stabilitas sosial. Bagi konsumen, tekankan isu keamanan pangan dan keberlanjutan. Kedua, jelas dan ringkas. Buang istilah akademik yang terlalu rumit saat berbicara ke media atau publik. Ketiga, berbasis solusi. Ini adalah kesalahan umum. Jangan hanya mengeluh harga pupuk mahal, tapi tawarkan solusi konkret seperti pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk organik tepat sasaran berbasis aplikasi digital. Pesan yang sempurna akan sia-sia jika dikirim melalui saluran yang salah. Kita harus memetakan audiens dan sifat pesannya. Untuk menjangkau generasi muda, media sosial seperti Instagram dan TikTok sangat efektif untuk membuat kebijakan. Dokumen polisi brief singkat dan audiensi tatap muka adalah keharusan. Sedangkan untuk petani di pedesaan, siaran radio lokal, WA group, dan pertemuan kelompok tani langsung tetap menjadi pilihan utama. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, storytelling berbasis data. Mengapa gabungan cerita dan statistik ini begitu powerful? Sebab data angka saja terasa dingin dan abstrak bagi masyarakat. Angka penurunan harga 45% mungkin cuma statistik di kertas bagi pejabat. Tetapi ketika data itu dihubungkan dengan cerita nyata tentang seorang petani yang terancam tidak bisa membiayai sekolah anaknya, data tersebut mendadak memiliki emosi dan wajah manusia. Tepat sekali, otak manusia dirancang untuk mengingat cerita, bukan tabel angka mentah. Storytelling membangun empati, menyederhanakan isu komoditas yang rumit, dan mendorong tindakan nyata. Mari kita bedah 5 elemen struktur storytelling. Advokasi menurut materi modul. Tokoh angkat karakter nyata, misalnya Pak Budi petani jagung lokal. Konflik plus data, tunjukkan krisisnya. Pak Budi mengalami penurunan pendapatan 50%, sejalan dengan data BPS bahwa harga jagung di tingkat petani turun 45% di bulan terakhir. Aksi usaha toko mengatasi masalah seperti beralih ke kooperatif atau organik. Harapan solusi yang diadvokasikan misalnya simulasi akademis subsidi dan benih bisa menaikkan produktivitas daerah sebesar 20%. Call to action, ajak audiens bertindak. Tidak terasa satu jam penuh kita telah mendalami seni dan strategi komunikasi advokasi dalam agribisnis. Ingat, advokasi yang berhasil adalah gabungan dari persuasi yang etis, data yang presisi, serta cerita yang menyentuh hati. Terapkan 6 persuasi Cialdini, kemas pesan berbasis solusi, dan gunakan format penyampaian yang kreatif seperti dokumenter pendek, infografis interaktif, hingga laporan advokasi resmi. Terima kasih. Selamat datang kembali. Masalah utama seringkali bukan pada kualitas produk atau idenya, melainkan pada bagaimana cara kita menyampaikan pesannya. Inilah peran krusial dari advokasi agribisnis. Kita akan membedah secara tuntas modul lengkap mengenai komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis, hingga storytelling berbasis data. Secara mendasar, komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui kombinasi argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam ruang lingkup agribisnis, advokasi tidak hanya ditujukan kepada regulator atau pemerintah, tetapi juga kepada media massa, masyarakat umum, serta pelaku bisnis lainnya. Tanpa advokasi yang kuat, suara petani kecil
tantangan di lapangan seringkali tenggelam di tengah hiruk-pikuk regulasi politik. Untuk membangun advokasi yang ampuh, kita perlu mempraktikkan prinsip persuasi utama. Mari kita bedah 3 prinsip pertama. Pertama, reciprocity atau timbal balik. Manusia cenderung ingin membalas kebaikan. Dalam advokasi, berikan bantuan teknis atau riset data berharga terlebih dahulu kepada pembuat kebijakan secara cuma-cuma. Saat mereka menerima manfaat dari data kita, mereka akan jauh lebih terbuka mendengarkan usulan kebijakan yang kita ajukan. Kedua, komitmen and consistency. Minta stakeholder membuat komitmen kecil di awal, misalnya dorong pejabat untuk secara terbuka mengakui pentingnya kesejahteraan petani dalam sebuah webinar. Komitmen verbal, publik ini dapat dijadikan pijakan konsisten untuk menagih kebijakan pro petani di kemudian hari. Ketiga, social proof atau bukti sosial. Ketika orang ragu, mereka melihat tindakan orang lain. Tunjukkan bahwa ratusan kelompok tani atau berbagai asosiasi agribisnis telah mendukung gagasan ini. Keberhasilan nyata di satu wilayah akan meyakinkan pihak lain untuk mereplikasi hal serupa. Selanjutnya, mari kita pelajari 3 prinsip persuasi berikutnya yang tidak salah krusial. Prinsip keempat adalah authority atau otoritas. Orang menaruh kepercayaan pada ahli. Libatkan pakar pertanian bereputasi, lembaga riset terkemuka, atau kutip data kredibel dari BPS atau kementerian untuk memperkuat dasar argumen advokasi Anda. Kelima, liking atau rasa suka. Liking. Kita lebih mudah dipengaruhi oleh orang yang kita sukai dan percaya. Bangun komunikasi yang empati, ramah, dan profesional. Hindari gaya advokasi yang konfrontatif dan tanpa dasar. Dan keenam adalah scarcity atau kelangkaan dan urgensi. Tekankan dampak buruk jika tindakan tidak segera diambil. Contoh kalimat advokasi berbasis urgensi, jika regulasi perlindungan lahan tidak disahkan tahun ini, kita akan kehilangan 15% lahan produktif selamanya dan mengancam ketahanan pangan nasional. Pesan advokasi yang hebat tidak lahir begitu saja. Ada formulir mendasar dalam penyusunannya. Pertama, relevansi, sesuaikan fokus dengan audiens. Bagi pemerintah, soroti pertumbuhan ekonomi atau stabilitas sosial. Bagi konsumen, tekankan isu keamanan pangan dan keberlanjutan. Kedua, jelas dan ringkas. Buang istilah akademik yang terlalu rumit saat berbicara ke media atau publik. Ketiga, berbasis solusi. Ini adalah kesalahan umum. Jangan hanya mengeluh harga pupuk mahal, tapi tawarkan solusi konkret seperti pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk organik tepat sasaran berbasis aplikasi digital. Pesan yang sempurna akan sia-sia jika dikirim melalui saluran yang salah. Kita harus memetakan audiens dan sifat pesannya. Untuk menjangkau generasi muda, media sosial seperti Instagram dan TikTok sangat efektif untuk membuat kebijakan. Dokumen policy brief singkat dan audiensi tatap muka adalah keharusan. Sedangkan untuk petani di pedesaan, siaran radio lokal, WA group, dan pertemuan kelompok tani langsung tetap menjadi pilihan utama. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, storytelling berbasis data. Mengapa gabungan cerita dan statistik ini begitu powerful? Sebab data angka saja terasa dingin dan abstrak bagi masyarakat. Angka penurunan harga 45% mungkin cuma statistik di kertas bagi pejabat. Tetapi ketika data itu dihubungkan dengan cerita nyata tentang seorang petani yang terancam tidak bisa membiayai sekolah anaknya, data tersebut mendadak memiliki emosi dan wajah manusia. Tepat sekali, otak manusia dirancang untuk mengingat cerita, bukan tabel angka mentah. Storytelling membangun empati, menyederhanakan isu komoditas yang rumit, dan mendorong tindakan nyata. Mari kita bedah 5 elemen struktur storytelling. Advokasi menurut materi modul. Tokoh angkat karakter nyata, misalnya Pak Budi petani jagung lokal. Konflik plus data, tunjukkan krisisnya.
Pak Budi mengalami penurunan pendapatan 50%, sejalan dengan data BPS bahwa harga jagung di tingkat petani turun 40% di bulan terakhir. Aksi usaha toko mengatasi masalah seperti beralih ke kooperatif atau organik. Harapan solusi yang diadvokasikan misalnya simulasi akademis menyetujui dan benih bisa menaikkan produktivitas daerah sebesar 20%. Call to action, ajak audiens bertindak. Tidak terasa satu jam penuh kita telah mendalami seni dan strategi komunikasi advokasi dalam agribisnis. Ingat, advokasi yang berhasil adalah gabungan dari persuasi yang etis, data yang presisi, serta cerita yang menyentuh hati. Terapkan 6 persuasi Cialdini, kemas pesan berbasis solusi, dan gunakan format penyampaian yang kreatif seperti dokumenter pendek, infografis interaktif, hingga laporan advokasi resmi. Terima kasih. Selamat datang kembali. Masalah utama seringkali bukan pada kualitas produk atau idenya, melainkan pada bagaimana cara kita menyampaikan pesannya. Inilah peran krusial dari advokasi agribisnis. Kita akan membedah secara tuntas modul lengkap mengenai komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis, hingga storytelling berbasis data. Secara mendasar, komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui kombinasi argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam ruang lingkup agribisnis, advokasi tidak hanya ditujukan kepada regulator atau pemerintah, tetapi juga kepada media massa, masyarakat umum, serta pelaku bisnis lainnya. Tanpa advokasi yang kuat, suara petani kecil di tantangan di lapangan seringkali tenggelam di tengah hiruk-pikuk regulasi politik. Untuk membangun advokasi yang ampuh, kita perlu mempraktikkan prinsip persuasi utama. Mari kita bedah 3 prinsip pertama. Pertama, reciprocity atau timbal balik. Manusia cenderung ingin membalas kebaikan. Dalam advokasi, berikan bantuan teknis atau riset data berharga terlebih dahulu kepada pembuat kebijakan secara cuma-cuma. Saat mereka menerima manfaat dari data kita, mereka akan jauh lebih terbuka mendengarkan usulan kebijakan yang kita ajukan. Kedua, komitmen and consistency. Minta stakeholder membuat komitmen kecil di awal, misalnya dorong pejabat untuk secara terbuka mengakui pentingnya kesejahteraan petani dalam sebuah webinar. Komitmen verbal, publik ini dapat dijadikan pijakan konsisten untuk menagih kebijakan pro petani di kemudian hari. Ketiga, social proof atau bukti sosial. Ketika orang ragu, mereka melihat tindakan orang lain. Tunjukkan bahwa ratusan kelompok tani atau berbagai asosiasi agribisnis telah mendukung gagasan ini. Keberhasilan nyata di satu wilayah akan meyakinkan pihak lain untuk mereplikasi hal serupa. Selanjutnya, mari kita pelajari 3 prinsip persuasi berikutnya yang tidak salah krusial. Prinsip keempat adalah authority atau otoritas. Orang menaruh kepercayaan pada ahli. Libatkan pakar pertanian bereputasi, lembaga riset terkemuka, atau kutip data kredibel dari BPS atau kementerian untuk memperkuat dasar argumen advokasi Anda. Kelima, liking atau rasa suka. Liking. Kita lebih mudah dipengaruhi oleh orang yang kita sukai dan percaya. Bangun komunikasi yang empati, ramah, dan profesional. Hindari gaya advokasi yang konfrontatif dan tanpa dasar. Dan keenam adalah scarcity atau kelangkaan dan urgensi. Tekankan dampak buruk jika tindakan tidak segera diambil. Contoh kalimat advokasi berbasis urgensi, jika regulasi perlindungan lahan tidak disahkan tahun ini, kita akan kehilangan 15% lahan produktif selamanya dan mengancam ketahanan pangan nasional. Pesan advokasi yang hebat tidak lahir begitu saja. Ada formulir mendasar dalam penyusunannya. Pertama, relevansi, sesuaikan fokus dengan audiens. Bagi pemerintah, soroti pertumbuhan ekonomi atau stabilitas sosial. Bagi konsumen, tekankan isu keamanan pangan dan keberlanjutan.
Kedua, jelas dan ringkas. Buang istilah akademik yang terlalu rumit saat berbicara ke media atau publik. Ketiga, berbasis solusi. Ini adalah kesalahan umum. Jangan hanya mengeluh harga pupuk mahal, tapi tawarkan solusi konkret seperti pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk organik tepat sasaran berbasis aplikasi digital. Pesan yang sempurna akan sia-sia jika dikirim melalui saluran yang salah. Kita harus memetakan audiens dan sifat pesannya. Untuk menjangkau generasi muda, media sosial seperti Instagram dan TikTok sangat efektif untuk membuat kebijakan. Dokumen polisi brief singkat dan audiensi tatap muka adalah keharusan. Sedangkan untuk petani di pedesaan, siaran radio lokal, WA group, dan pertemuan kelompok tani langsung tetap menjadi pilihan utama. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, storytelling berbasis data. Mengapa gabungan cerita dan statistik ini begitu powerful? Sebab data angka saja terasa dingin dan abstrak bagi masyarakat. Angka penurunan harga 45% mungkin cuma statistik di kertas bagi pejabat. Tetapi ketika data itu dihubungkan dengan cerita nyata tentang seorang petani yang terancam tidak bisa membiayai sekolah anaknya, data tersebut mendadak memiliki emosi dan wajah manusia. Tepat sekali, otak manusia dirancang untuk mengingat cerita, bukan tabel angka mentah. Storytelling membangun empati, menyederhanakan isu komoditas yang rumit, dan mendorong tindakan nyata. Mari kita bedah 5 elemen struktur storytelling. Advokasi menurut materi modul. Tokoh angkat karakter nyata, misalnya Pak Budi petani jagung lokal. Konflik plus data, tunjukkan krisisnya. Pak Budi mengalami penurunan pendapatan 50%, sejalan dengan data BPS bahwa harga jagung di tingkat petani turun 45% di bulan terakhir. Aksi usaha tokoh mengatasi masalah seperti beralih ke kooperatif atau organik. Harapan solusi yang diadvokasikan misalnya simulasi akademis menuju subsidi dan benih bisa menaikkan produktivitas daerah sebesar 20%. Call to action, ajak audiens bertindak. Tidak terasa satu jam penuh kita telah mendalami seni dan strategi komunikasi advokasi dalam agribisnis. Ingat, advokasi yang berhasil adalah gabungan dari persuasi yang etis, data yang presisi, serta cerita yang menyentuh hati. Terapkan 6 persuasi Cialdini, kemas pesan berbasis solusi, dan gunakan format penyampaian yang kreatif seperti dokumenter pendek, infografis interaktif, hingga laporan advokasi resmi. Terima kasih.